Oke, sekarang nih saya mau ngomongin ini fitur keren banget ya teman-teman ya, yang ada di dalam Power Query. Oke, beberapa webinar terakhir saya memang suka bahas Power Query. Oke, karena Power Query ini sangat powerful. Oke, Em, jadi kita mulai. Problemnya apa? Problemnya dibilang dari data di sebelah kiri. Oke, buatlah data seperti kayak di bawah. Oke, teman-teman pernah nggak dapat ya? Dapat data yang udah bentuknya seperti ini nih. Oke. Ini bukan database, teman-teman. Teman-teman yang udah sering banget ikutan kelas saya selalu membedakan antara display dengan database. Ini adalah display karena ini berbentuk laporan nih. Oke, data ini sebetulnya berbentuk laporan apa dan kita sebut data seperti ini, nama datanya itu pivoted. Oke. Karena ini adalah hasil dari mempivot karena ada garis di sini ya, ada row di kiri dan ada kolom di atas. Oke. Jadi ini adalah namanya pivoted. Ini bukan database yang bagus karena database yang bagus itu adalah diisi secara ke bawah ya. Jadi seharusnya sales rep di sini, seharusnya sales rep di sini, kemudian seharusnya region itu diisi di sini satu. Kemudian ini adalah value-nya, oke? Jadi itu adalah data yang bagus. Sedangkan ini bukan data yang bagus. Kalau saya tanya teman-teman, bikin dong buat data seperti ini. Wah, ini akan sangat sulit ya, karena database-nya bukan database yang bagus. Teman-teman kemungkinan besar nih harus melakukan manual nih teman-teman. Gimana cara bikin kayak gini? Oh, Jawa, oke. Kita copy dulu nih sales rep-nya, kita copy di sini gitu ya. Kemudian kita copy penjualannya, kemudian di sini kita tulis Jawa. Oke, enter. Dan lakukan yang sama untuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Kalau data cuma 4, it's okay. Kalau datanya ratusan, nggak mungkin kita begini ya. Dan inilah teknik yang sangat keren yang disebut kita men-unpivot. Kita balikin data yang udah kayak gini menjadi database yang lebih bagus supaya kita bisa pakai pivot table untuk dapatkan tabel yang lainnya gitu. Oke, kebayang nggak? Jadi saya akan tunjukkan ya, ini bukan database yang bagus dan kita mau bikin ini menjadi database yang bagus di dalam Power Query. Oke, kita coba ya. Jadi kita klik di mana aja di dalam database. Ini udah berbentuk tabel nih, jadi udah pas karena Power Query perlu database-nya dalam bentuk tabel. Yang akan saya lakukan, saya akan klik kanan, kemudian kita pilih Get Data from Table or Range, atau teman-teman bisa pergi ke Data. Kemudian pilih di sini ada from table or range. Oke, saya klik. Oke. Apa yang terjadi? Kita akan dibawa masuk ke window baru yang disebut Power Query Editor. Oke. Power Query Editor. Jangan terintimidasi karena walaupun ini fitur yang keren banget dan agak complicated, tapi basicnya sangat membantu ya. Kalau teman-teman perhatikan, ini adalah tabel yang kita punya nih. Ada sales rep, ada Jawa, ada Sulawesi, ada Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang perlu kita lakukan, kita tinggal klik di bagian yang udah pasti nama, sedangkan 4 ini kan sebetulnya agak berantakan ya. Dan kita mau meng-unpivot, kita mau balikin dia ke database yang bagus. Caranya sangat mudah teman-teman. Kita klik kanan di judulnya, ada yang namanya unpivot. Kita mau unpivot yang lain, bukan kolom yang kita highlight ya, tapi kolom yang lain tuh, yang Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Oke, saya akan klik ini unpivot other columns. Oke, 1, 2, 3 dan boom. Teman-teman perhatikan Excel atau Power Query akan bikin ini seolah-olah datanya database-nya satu. Indra Agustina di Jawa berapa? Indra di Sumatera berapa? This is a good database. Yang tadi itu adalah laporan, tapi ini adalah database yang bagus. Oke, dalam Power Query kita bisa ngebalikin data yang berbentuk pivot ya menjadi database yang bagus. Oke, di sini saya akan sedikit kosmetik, saya akan ganti judulnya. Oke, sales rep, enter. Kemudian di attribute saya akan ganti menjadi region karena di bagian di tabel awalnya itu nggak ada judulnya ya. Jadi Power Query kasih nama gitu. Oke, dan ini adalah misalnya omset. Oke, enter. Oke, this is what we want. Ini yang kita mau nih. Oke, kalau udah oke, saya akan ke kiri atas. Saya klik close and load to. Oke, saya mau tutup Power Query Editor ini dan saya mau nge-load ini di dalam worksheet-nya. Saya mau pilih existing worksheet. Oke, pilih di mana? Oh, pilih di sini deh gitu ya. Pilih di sini. Oke, saya klik oke. Dan Power Query akan menghasilkan database sekarang, database yang bagus ya, yang bentuknya kayak gini.
Indra Agustina di Jawa sekian. Jadi intinya data yang disamerikan, yang disimpulkan di sini itu dijabarkan di dalam sini. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Ini keren banget ya. Jadi saya akan dengan begitu, ini akan saya geser, oke, saya insert beberapa kolom, oke. Dan saya mau bikin data yang ada Jawanya di kiri, kemudian namanya dan omsetnya di sebelah kanan ya. Dan kita bisa menggunakan database ini sekarang untuk membuat pivot table. Oke, jadi saya akan pilih insert pivot table. Oke, database sudah benar. Kita mau pilih di existing worksheet. Oke, saya pilih di sini misalnya. Oke, dan saya klik OK. Oke, dan sekarang saya bisa bikin sekarang regionnya ada di row. Dan karena kita mau dia bersampingan, saya akan pilih sales rep-nya di bawah bagian region. Oke, dan saya akan pilih omsetnya di bagian values. Saya akan zoom out sedikit ya. Oke, buat teman-teman yang suka ikut kelas saya mengenai pivot table, ini step pertama tadi klik di mana aja, step kedua kita insert pivot table, step ketiga barusan kita drag region sales rep di sini dan values di sini. Step keempat saya akan mengganti report layoutnya menjadi tabular form seperti ini. Oke, dan step kelima kita klik kanan di bagian value, kita pilih number format dan saya pilih currency karena ada rupiahnya. Oke. Kalau kita nggak mau totalnya ini subtotal, kita tinggal klik kanan di mana aja di region dan jangan dicentang subtotalnya. Sekarang perhatikan teman-teman, Ini yang mau kita mau dan ini yang kita hasilkan. Keren ya? Kita, oh by the way ini agak sedikit beda ya. Ini nggak ada Jawanya tapi ini ada Jawanya. Bisa nggak tambahin? Bisa ya teman-teman. Teman-teman klik dalam pivot table, teman-teman pilih design di bagian report layout, pilih yang keempat. Repeat all item labels. Oke, saya klik dan dia akan mengisi datanya diulang. Oke, di repeat. Oke, sekarang yang saya mau tunjukkan adalah betapa hebatnya Power Query dengan data yang sangat terbatas seperti ini. Ya, kita bisa dengan sangat cepat unpivot data itu menjadi sebuah database yang bagus yang bisa kita olah ke bagian-bagian yang lain nih. Contohnya seperti ini. Oke. Jadi kalau teman-teman nih stuck ya, punya database yang bukan database-nya berupa display, berupa laporan, berupa pivoted database seperti ini. Oke. Dan teman-teman diperlukan untuk bikin database yang lain, oke. Pikirin Power Query karena Power Query bisa unpivot datanya menjadi database yang bagus. Dengan database ini kita bisa bikin pivot table sesuai yang teman-teman mau. Oke, gitu ya. Power Query teman-teman, it's very powerful. Oke. Jadi kalau lagi-lagi saya selalu bilang, Excel itu is about database dan Power Query bisa banget ngeberesin database yang berantakan, bahkan yang sangat kompleks. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan buat belajar Power Query, dipelajari. Oke.